Makanya ketika ada kejadian kemarin itu, kami melihat ada harapan. Alat terbaik untuk menghadapi demonstran adalah pakai telinga. Kami tua orang kayak warok. Ya, bukan. Gede awake gak warok pun juga kami tua itu ya orangnya kecil, tapi yang bisa dipetik adalah kami tua itu adalah kesehayaan hidupnya. Kalau begitu harusnya partai itu berdasarkan populisnya, pendukungnya, taruhlah partai ojek online, karena ojek online sekarang banyak. Demo yang luar biasa ya. Cuman begini, sebagai seorang warga sipil, rakyat biasa, akhirnya ada kelegaan yang saya dapatkan. Yang pertama, karena suara-suara yang sudah lama mungkin terpendam, akhirnya sekarang bapak-bapak yang ada di sana sudah mulai mendengarkan. Ibu juga. Bapak ibu. Terus yang kedua ini, saya nggak tahu sampai kapan ini ketahanan akan mereka yang di sana mendengarkan suara kita, karena kita tahu setiap orang, setiap kebijakan, setiap waktu itu mempunyai retensi sendiri-sendiri, karena tidak semua hal itu bisa bertahan lama. Jadi kalau memang retensi ini lama, saya pikir akhirnya kita tidak perlu lagi ada demo-demo lagi, udah cukup lah. Kan begitu. Ya. Utamanya karena sebagai warga biasa kita juga banyak hal yang sudah terlupakan gara-gara ini. Ada yang ditinggalkan, harus pekerjaan. Bisa cukup ya, tak kok Bramsek kuwi sing mantau arek-arek enom kanca-kancamu ya apa Bram? Banyak hal juga. Itu ya sik kasak kusuk saya lihat. Iya. Ya udah lega sih Pak, udah selesai ya demonya. Terus semoga nggak ada kerusuhan lagi ya. Yang kemarin itu saya rasa bukan demonstran, tapi ya itulah aksi teror mungkin atau gimana ya Pak ya. Iya. Terus Histeria intimidatif. iya itu. Terus juga mahasiswa kan juga udah ini kan menarik aksinya juga karena melihat kondisi yang kurang stabil gitu. Ya bagusnya kan. Tapi kan persoalan kan belum selesai. Iya. Ya kalau ngomong persoalan Mbak, karena Sing di persoalan kan arek-arek nom-nom iku, Bram. Arek-arek sing kasak kusuk ya. Masih memantau Pak, masih memantau. Terus sekarang ini Pak, di media sosial itu banyak tren-tren pakai profil yang warna hijau, pink itu. Apa? Mungkin itu Itu kayak tuntutan dari kita ya, yang 17 plus. Oh, 17. Ya itu disimbolkan dengan warna pink dan hijau gitu-gitu Pak. Artinya mendukung aksi ini untuk perubahan di atas lebih baik gitu. Simbolis perjuangan. Simbolis perjuangan. Ya kita kan sekarang merefleksikan. Ini kan tidak nyari salah, siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kan golek kepatutan dan ketepatan mengatasi problem yang sama. Saya paham betul Bram ini pastian ya, aku belajar dari 98 dulu, terus sekarang misalnya itu, terus 98 kan sangat monumental ya pergerakan itu. Wong sing gelut ya bangsane dhewe. Tapi yang bisa menyelesaikan ya bangsane dhewe gitu loh. Iya. Tulisanmu tentang rindu Cak Nun, rindu almarhum Gus Dur, rindu Gus Mus. Aku malah ya rindu Cak Kirun, Jawa Timur ya. Tokoh budayawan di dalam neng buku lawas ki ono Clifford Gertz itu ono istilahnya broker budaya. Broker jangan negatif ya, tapi ketika antara yang saya lihat itu kan mesakne bayangno aparat polisi cah nom-nom sehat-sehat, terus ketemu karo mahasiswa sik nom-nom terus duding-dudingan sing tok abot lah, dadi aparat juga berat, tapi anak-anak juga membawa pesannya yang berat, yaitu misalnya soal ekonomi, soal pajak dan sebagainya. Tapi kan sitok begegek nggo senjata, sitok teriak-teriak loh, iki krungu nggak suara ini ya. Iki kan gak ketemu, komunikasinya buntu. Ya kita tahu karena
dari dulu itu memang agen perubahan itu pasti mahasiswa yang bisa diharapkan, karena kayak orang-orang seperti kami warga sipil itu sudah sibuk dengan bagaimana kami hidup besok aja sudah bersyukur kan. Makanya ketika ada kejadian kemarin itu kami melihat ada harapan, kami melihat ada perubahan yang akan menuju lebih baik loh, terutama bagi adik-adik kita, dan mungkin yang paling berdampak pada kita ini, pada warga sipil yang nanggung risikonya lah kasar semacam itu. Ya kalau mau ngomong jujur Pak, kita tuh sebenarnya numpang ke adik-adik kita loh. Kalau mau jujur, saya numpang ke dia. Ditumpang ini apa sih? Sampai saya kan sih kasakku suruh puas kan. Karena kami tidak bisa demo dengan maksimal kan, karena kan orang-orang menengah itu kan sudah sibuk dengan kegiatannya. Hanya teman-teman mahasiswa ini yang punya waktu, bahkan punya energi untuk melakukan demonstrasi. Makanya sebenarnya yang mereka perjuangkan sebenarnya kita juga. Tengahnya. Tapi kan kemudian Bram dan kawan-kawannya yang dia lihat itu kan benturan. Aku mencoba golek manusiawi. Aku nonton merebes aku ketika ada seorang perempuan mahasiswi. Dia bilang, "Sik tak izin bapakku." Lah bapaknya dadi polisi nang kono. Miris kan itu. Miris. Anaknya demo, bapaknya menjaga. Iki yang di demo itu suarane sopo, sing dijaga suarane sopo. Ya kan. Kan jadi menjadi hilang. Padahal yang harus dijaga sama-sama adalah dialektika, komunikasi untuk menemukan yang sama itu. Itulah mahalnya demokrasi. Ya. Tetapi kita harus punya solusi. Sejarah mencatat. Kuwi ana bukune Clifford Geertz tentang tentang abangan, tentang pesantren, tentang buku-buku yang menceritakan bahwa pihak anak sistem. Jadi ono pihak ketiga. Yes. Yaitu tokoh-tokoh budaya itu. Ya, itu yang banyak pengalaman berhasil di negara itu, hari tokoh-tokoh lokal, tokoh kultural itu menjadi penting. Bram, ini sebelak-belakan aja. Karena formalitas, misalnya kita bikin fakta damai sama-sama. Kan ya nggak terlalu ya. Iya. Kita butuh itu ya Pak. Lebih dah. Enggak, dia mau bilang itu kan seremonial Pak. Mau bilang gitu, cuman lebih karena mahasiswa ya. IPD dhuwur. Tokoh-tokoh itu ya yang hilang ya Pak, rasa ketokohan, kayak orang yang dituakan, orang yang tua dan dengar. Hari yang ngerti pengalaman zamanmu biyen ketika 98 kan. Ya kalau Pak, ketika perjuangan sudah dilakukan, ketika usaha sudah maksimal diberikan, tapi gak selesai. Ketika cuman masih belum selesai, maka memang kita biasanya membutuhkan sosok, kalau saya bilang kami tua ya, tokoh bangsa nasional yang menjadi jembatan untuk menyampaikan atau gini Pak, meneruskan bara api perjuangan. Iki gitu. Api iki mau dikobar-kobarkan atau api itu untuk membakar semangat bekerja. Betul. Itulah kita butuh keteduhan. Makanya memang kita sama belajar. Saya mengatakan bahwa demonstrasi itu alat terbaik untuk menghadapi demonstran adalah pakai telinga. Dan bagi demonstran sejati yang gentle, dia datang membawa pesan kerakyatan. Modalnya cuman komunikasi, menyampaikan ide, bukan mesiu atau molotov. Sehingga yang bawa molotov, bawa pembakaran, itu menurut saya bukan demonstran sejati. Dan jujur saya sangat bangga dengan teman-teman adik-adik yang demo ini. Karena apa ya Pak? Sekarang semua warga Indonesia sudah mulai berpikir kritis dan mulai memahami apa itu politik dan demokrasi. Pelajaran dapat pelajaran juga. Betul. Ketika biasanya algoritma hanya dipenuhi hiburan-hiburan joget-joget, sekarang semua warga Indonesia berpikir. Dari joget-joget itu membuat orang-orang berpikir.
kok joget-joget tuh ini kerjaannya. Iya, informasi itu membuat kita menjadi mengolah terus menyarikan. Oh ini, saya berharap ini demonstrasi dan kali ini membuat kita semua, saya kata-kata kita semua, mahasiswa, pekerja dan yang tua ini mulai menyadari kita naik kelas bareng ayo. Iya. Naik kelas. Indonesia harus naik kelas. Dan memang begitulah menurut saya perjalanannya ini perjalanan demokrasi karena bara api, bom molotov atau teriakan yang tidak santun atau bahkan di ruang digital yang provokatif gak laku. Tapi aku ya tolong juga jangan sampai si ditangkep piling digital ini sing gawe akun sing diduga provokator. Nah, tapi sing baser kuwi. Ya. Itu juga kok gak diproses misalnya, itu juga menurut saya kita harus makanya ada komunikasi yang bijak lah. Ya, harus ada komunikasi, maksudnya jelas ya kalau memang provokator, ya memang kalau niatnya provokator diurus oke. Cuman ya harus kalau bisa diusut secara tuntas kan begitu tuh Pak. Karena beberapa kejadian terakhir juga dari sidang kode etik juga sudah memberhentikan yang nabrak itu kemarin sudah solusinya selesai. Itu si demo ya jadi terus nih. Terus yang juga banyak juga yang dilakukan tindakan dipanggil keluarganya yang apa ya? Itu keluarga itu ternyata kan banyak yang anak-anak di bawah umur. Iya, mereka tidak di luar itu. Itu berarti kita merembet bahwa ini aku narik sebagai ilmuwan sosial ya, ilmu sosial itu berarti ono sing urung truk. Jadi ini istilah itu belum stasioner ya. Jadi belum menep ya. Masih ada akan terus. Ya nggak apa-apa di dalam perubahan sosial itu akan terus ada berubah terus. Aku kudu sinau saka Bram dan Bram juga tadi permintaannya kan harus ketemu tokoh. Sekarang kita bicara tokoh itu pengalaman nih Om Haris yang paling banyak ya. Iya, banyak ketemu tokoh ini. Siapa saja. Pokoknya tokoh. Tokoh itu, ya itu loh Pak. Saya bilang ajaibnya tokoh itu ya ketika beliau ngendikan pun hadir pun itu sudah suasananya menjadi tenang. Nah, contohnya di. Ya kalau saya memang secara pribadi sama Cak Nun ya sudah kelihatan sekali ketika beliau mendamaikan banyak konflik, terutama kayak di Sampit juga hadir, di 98 juga. Dan bahkan karena itu gini ya, para pejabat itu juga mewujud pada tokoh-tokoh kultural bisa. Betul. Misalnya ketika ada seorang pejabat yang dia jauh dari liputan media, dia moroni ngomai wong terus ngrungokne ngombe kopi bareng. Banyak tokoh-tokoh yang aku dalam kerajaan itu ada namanya nyamar, menyaru, dia hidup di ruang dapur, tapi mlebu ning pawon ora kok terus dengan tujuan dipilih enggak. Ya, kita tahu Pak, maksudnya sistem kita dari dulu zaman kerajaan kita punya yang namanya kami tuwo Pak. Kami tuwo itu tidak, ya juga bukan struktur tapi beliau sangat di. Oh, neng desa struktur. Oh, di desa masuk. Tapi dia bukan aparat pemerintah, dia seolah pamong. Dan dia dipilih oleh warga itu, dipilih sopo lah. Dia apa kudu nek biyen iki memang dia pinter tani, dia pinter main gelut silat, dia pinter semuanya dari polimorf, jadi semuanya dikuasai. Kami tua ora kaya warok. Ya bukan. Gede awake gak warok pun juga kami tua itu ya orangnya kecil tapi yang bisa dipetik adalah kami tua itu adalah kesahayaan hidupnya, teladan hidup. Jadi orang ngejar harta mereka, tapi value atau nilai ketuaan, nilai kematangan sebagai seorang teladan itu yang dibutuhkan. Bram mungkin butuh orang-orang seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau kemudian ruang-ruang digital pun juga kayak perkara loh. Anda ini jadi pemimpin, ya tunjukkan teladan, bukan menunjukkan harga sepatumu, bukan menunjukkan di mana kamu berrekreasi, bukan menunjukkan jogetanmu, pikiranlah yang bisa menjawab itu. Ya, ya kita kan memang sedang mencari formula itu Pak. Kalau di dunia sosial, di dunia nyata,
Kita sudah tahu, sudah bisa menemukan kami tua, terutama di desa, di lingkungan yang kecil ya. Cuman untuk di dunia maya, di dunia digital, belum ada. kan belum ada kami tua. Kita mau cari sosoknya Aku bagaimana? sinau deh aku ya, dia cinta. Kalau anak-anak Genset kan yang paling ini FYP-nya yang paling banyak. Oh itu berarti kayak jadi opini publik. Oh ini yang paling bagus. Sebutin apa bos? Ya, oke ya. Kalau ngomong ya, siapa? Ferry Irwandi, Timothy Ronald. Itu tokoh-tokoh yang dianuti Itu tokoh anak muda ya, sosok anak muda. Sosok, saya nggak ngomong tokoh Pak ya. Tokoh. Sosok, tapi mereka itu suaranya menjadi inspirasi atau didengarkan. Tapi dia kan tidak memprovokasi demo. Oh tidak. Dia nalarnya yang Iya, dia benar-benar sosok inspirasi. Nah, kalau sosok kami tua sendiri kan tidak sekedar inspirasi, tapi dia benar-benar bisa hadir sebagai teladan, tukang teduh. Ya. Yang penting tukang siram-siram. Oh, kalau cek gini gak Betul, Pak. Kalau dulu sebenarnya ada petugas ya, ono Pak Bayan itu humase, ono Pak Care itu pegawai pemerintah, tapi desa itu ya gimana, ono sing ngurus banyu, Pak Ululu atau Pak Sambong gitu. Jadi desa itu punya kelengkapan untuk mengatur kehidupan. Ya, sistem demokrasi yang sudah settle. Ya, sistem bukan demokrasi, mungkin sistem hidup sosial berbangsa, bernegara itu. Nah, kita kan nggak iso serta merta bahwa demokrasi yang sama semua kan yo nggak iso kan. Iya. Mahasiswa harus sama dengan pejabat juga iso. Tidak bisa. Pada itu kan menjadi pejabat itu mesti punya pengalaman itu. Nah, kalau saya boleh menyarankan memang partai politik ini juga harus belajar banyak, Mas. Salah satu tugas partai politik itu kan merekrut pemimpin untuk ditawarkan ke masyarakat lewat pemilu itu. Iya. Si tawarnya aja wong sing terkenal tok. Nah, itu yang masalah sekarang. Ya kenapa begitu Pak? Karena sekarang Pak ya di Indonesia jalur satu-satunya untuk menjadi pemimpin, menjadi perwakilan kita hanya melewati partai politik. Itu sing kudune dirembuk ya. Kan begitu Pak. Kayak misalnya dulu tuh ada namanya utusan daerah. Utusan golongan ono. Jadi Mas, misalnya porsinya perwakilan dari kayak aku guru-guru itu ada dari perusahaan guru di tokoh di sana. Ada misalnya tokoh Bali, ono tokoh Papua. Yang dia tidak dipilih kayak saiki, jadi mereka udah disiapkan untuk langsung mewakili. Ya, kemarin kita menjadi bahan diskusi sama beberapa teman ya. Kalau begitu harusnya partai itu berdasarkan populisnya pendukungnya taruhlah partai ojek online, karena ojek online sekarang banyak partai ojol. Jadi mewakili suara yang jelas. Bukan jadi partai toh. Wakilnya yang partai dalam tanda kutip ya, bukan parpol. Bukan, tetap partai politik Pak. Partai petani. Jadi kalau Karl Marx ya, kita bikin konsepnya dia. Buruh, partai buruh. Jadi line-nya itu kayak jelas. Cuma untuk sekarang kan memang tidak bisa seperti itu. Yang mewakili petani ki malah berdasi. Bukan petani kan kadang-kadang sing mewakili ojol jangan-jangan bukan orang yang bukan ojol beneran. Jadi kira-kira seperti itu loh Pak. Makanya seneng berat. Ojol-ojolan. Iya, ojol-ojolan. Karena ya sebagai pendidikan politik kan harusnya ini sebenarnya kita tuh keterwakilan suara itu bagaimana tuh. Tapi mahasiswa ya mahasiswa susup-susupan. Ya, betul. Atau mahasiswa yang terbelikan. Nah, kan enggak boleh juga. Partai mahasiswa ya, saya nggak tahu juga sih sebenarnya konsep partai politik yang baik tuh. Saya juga masih berpikir. Ya, kita kan sedang berproses. Yang penting itu lahir dari masyarakat real yang nyata, bukan. Iya. Nah, itu kan yang kritik dunia kan begitu kan. Terhadap demokrasi itu. Apa benar partai anak muda itu bener-bener anak muda wake sing tuwek nang kono duwe wong tuwek nang kono Ya itu kan kita punya atas nama demokrasi atau atas nama apapun ya, tapi balik perkara ini tak kira memang mari kita bekerja proporsional. Saya pun juga hanya mengajak diskusi, berpikir ya jadi tangkep itu mahasiswa itu. Tapi ya mahasiswa ayo mikir bareng dengan cara-cara keterpelajaran di dalam demo itu kan ketemu. Bayangin nek biyen kita demo kan kudu tapi yo ini belajar dari sama-sama ya.
Izinnya jelas, sing budal sopo, identitasnya. Nah, kenapa itu dilaporkan? Karena apa-apa ini kan terjaga oleh aparat. Jadi mereka harus ditutup nih. Gitu. Nah, di sini yang penting kan justru siapa nih kini? Aku yang masak nih aparat yang harus kayak wong bapaknya, ngandeli anaknya kan kayak gitu itu. Jadi ini formula itu yang harus dirembuk, disusun, cek ben gak terus akan berulang-ulang lagi. Terlalu banyak luka yang lahir dari demonstrasi yang menurut saya tidak komunikatif, tidak etik. Kita butuh cara itu. Nah, cara itu apa ya? Semuanya harus melebur untuk mencari solusi. Demonstrasi, loh, bagi orang komunikasi kayak saya, ya harus ada karena untuk menyuarakan. Demonstrasi kan komunikasi. Dan nek demonstrasi, ya pihak yang didemonstrasi yo dengarkanlah. Dengarkan. Habis didengar jangan apa? Iya saya dengar tapi saya tidak dengarkan. Itu ya. Harapan Ibram saya cah nom ya apa ya? Ya harapannya semua tuntutan dikabulkan. 17+8. Ya. Ya kita pengen pemerintah yang lebih baik ya. Semua perubahan dilakukan juga, transparansi gitu ya. Ya. Dan semoga presiden, semoga semua pejabat kita tetap sehat. Oh, kalimatmu kita loro Sehat tetap sehat. Jasmani, jiwa raga. Dan tadi tuntutan 17-18 itu kan tidak bisa serta-merta. Oke, tak sanggup kan. Saya khawatir terlalu cepat ditanggapi malah curiga. Dirembuk, diketemukan. Pasti ada ketemu. Pasti ada formula. Ibaratnya kan jual beli. Apa yang dijual? Apa harus dibeli? Oke, adik sepakat. Nah ini kan nanti akan ada titik temu. Kita butuh titik temu. Nah untuk ketemu itu maka mari berkomunikasi. Kalau perlu mari kita berjumpa dan mendialogkan dengan ya ngopi nasi bungkus ini. Iya. Cocok. Dan yang paling penting Pak, saya ingin menyampaikan ini sebenarnya karena kita harus banyak berterima kasih kepada almarhum Afan Kurniawan dan teman-teman korban lainnya di demo ini. Karena berkat kalian akhirnya kami bangsa Indonesia menjadi mau berpikir lagi lebih dalam dan mau mengerti tentang apa itu dan bagaimana itu berpikir pendidikan, demokrasi, dan tentang negara kita. Jadi kalau mau ngomong mereka dijadikan pahlawan pendidikan, pahlawan pendidikan. Gara-gara dia kita akhirnya mikir. Ya. Semoga tidak ada korban-korban seperti Afan yang lain. Yang mari kita naik kelas, mari kita bermartabat di dalam berkomunikasi, di dalam membincangkan persoalan bangsa. Perdamaian untuk Indonesia. Tos. Kopi. Tobruk Indonesia asli. Madang-madang ya, mam.